kita butuh berapa tim? 3 tim ya? 3 tim untuk 3 orang. Ya, kita butuh 3 orang untuk join di sesi tunggal ini. Ada dari teman-teman boleh chat di grup atau open mic yang mau bergabung. Siapa tahu dari sini belajar gitu gimana sih untuk sesi tunggalnya. Atau kita pilih aja dari tim Gogo, ada berapa orang yang hadir? Ada 2, Kak. Oh, 2 ya. Ini kita coba sesi ini ya. Sesi tunggal mau untuk tim Gogo. Oh, Ya, Kak, apa harus buka video? oh ya, sementara ini harus buka video ya. Teman-teman yang bisa buka video karena kita pengen melihat wajah teman-teman nanti untuk fitur ininya, diskusinya nanti kita bisa secara pribadi aja sama pengawas. Untuk sementara kita lihat dari untuk gimana sih nanti sewaktu di Zoom-nya ya. Untuk via diskusi nanti bisa menggunakan WeChat. Sementara kita rekam dulu untuk apa simulasi yang berada di Zoom dulu sementara ya. Ayo dan nanti tim Gogo dulu ya, 2 orang terus tambah 1 lagi. Oke, kalau gitu kita coba mulai simulasi ya teman-teman ya. Oke, kita langsung mulai ke simulasi awal aja, simulasi untuk sesi tunggal. Nah, dari sesi tunggal ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, nanti akan ada break room. Jadi kita kayak sekarang ini kita sama-sama di satu tempat kan ya. Kita di satu room yang sama gitu kan. Di Zoom, di room yang sama. Jadi teman-teman bisa saling melihat di sini. Nah, nanti pas buat regu yang maju untuk sesi tunggal pertama kali kan satu-satu. Ntar juga diacak berdasarkan urutan. Ntar ada pengacakannya di bawah. Ntar berdasarkan urutan, misalnya urutan yang pertama itu kan maju dulu. Nah, itu ntar host akan membuat mereka masuk ke dalam break room gitu. Oke, host boleh silakan coba dimasukkan break room. Mungkin dari tiap regu dimasukkan salah satu deh dari mana. Jadi mereka tiga dulu aja. Ya, tiga regu, satu tim dulu, satu regu, 3 peserta. Ya gitu. Oke. Namanya gitu, siapa aja yang mau dimasukin di break room? Masukin itu yang dari tim Gogo, silakan dimasukkan. Tim Gugu, Nabila N. Haris atau Yeni? Ini, Kak. Yeni, oke. Terus apa lagi? Ada mungkin Badak Sakti atau Dokuritsu. Asik. Namanya asik-asik. Dokuritsu. Badak Sakti ya? Dimasukin juga Badak Sakti? Oke, boleh. Badak Sakti sama Dokuritsu boleh masuk deh yang buka kamera. Oke. Masukin aja. Jadi untuk simulasi ini yang berperan menjadi juri siapa? Sama Farhan masukin. Farhan, biar Farhan jelasin di background. Dan nanti aku yang coba membacakan soalnya. Oke, silakan. Farhan ya, 4 orang? Ya, 4 orang. Berarti saya nggak usah dimasukin ya, Pak. Ntar kamu buka sesi tanya jawabannya. Yan, boleh undang lagi tadi, lupa tadi aku. Ini. Oke. Nah. Buat Belum masuk peserta, belum ada info Yan. Ini buat teman-teman yang lain yang baru masuk, kayak Mbak Kavita, Amanda, dan teman-teman yang baru masuk, kebetulan boleh namanya di rename dulu dengan format nama grup, strip, nama peserta. Biar kita bisa mengabsen teman-teman yang baru hadir ini.
Oke, buat yang Yeni, silakan di accept buat backgroundnya. Oke. Oke, cakep. Nah, Jadi seperti inilah kondisinya nanti. nah oke. Jadi sistematiknya kayak gini ya. Jadi tadi kan udah dikeluarkan tuh beberapa tim yang buat masuk ke break room. Itu mereka udah langsung berangkat ke break room-nya. Dan mereka udah join sama break room-nya. Jadi sekarang mereka lagi mencoba untuk Teman-teman akses gitu ke break room-nya gitu. Nah, yang buat yang di sini, jadi kita jadi kayak waiting room untuk masuk ke ntar ke waiting room untuk ke break room-nya gitu buat pas perlombaannya. Jadi di sini nunggu dulu sementara mereka lomba tergantian baru masuk. Oh ini saya tugas untuk satu gitu. Nanti buat selanjutnya baru yang sesi benar salah akan saya jelaskan selanjutnya studi ini. Nah, mereka selesai sebentar lagi. cukup apa sudah cukup? Oke. Nah, untuk masuk
Oke, tadi dari tim Badak Sakti, tim Dukoretsu, terus dari tim Gogo, mungkin udah ngeliat ya gimana sistematiknya. Jadi kan mereka akan terpisah sendiri di roomnya sendiri. Mereka ada punya apa di roomnya sendiri, ntar akan berdiri gitu kan dari roomnya itu gitu. Jadi mereka ntar lomba sendiri. Kalian kayak gitu ntar kami sistem. Nah yang di sini tetap kayak tadi, mereka akan nunggu standby, tetap standby di sini sampai waktu mereka untuk berlomba masuk gitu. Ntar pas masuk lombanya langsung tinggal masuk lagi gitu. Gitu seterusnya. Sampai keempat dari empat regu itu selesai berlomba baru pindah ke sesi selanjutnya kayak gitu. Oke, buat di sini secara garis besar dari simulasi ini ada pertanyaan? Nanti untuk ketentuan dan peraturannya, ketentuan dan peraturan akan dikirimkan pada peserta ya. Benar, teman. Yang bertanya Kak. Dari Nabila. Jadi, halo. Pertanyaan apa? Apakah TAP MPR pasal 2 tahun ini dan menjadi materi perlombaan? Apakah akan terdapat soal analisis pemahaman? Soal dipastikan berjumlah 5 plus atau 10 plus 5 dan soal tambahan jika masuk babak penyisihan. Oke, jadi kita jelaskan sebentar sedikit ya. Apakah TAP MPR pasal 2 akan menjadi materi perlombaan? Kebetulan di sini panitia tidak ada bersinggungan langsung pada soal. Jadi soal ini dibuatkan sama tim akademi khusus dari expert khusus yang membuatkan soal, dan materinya itu sesuai dengan yang sebelumnya itu 4 pilar kebangsaan. Yang pertama itu ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Terus apakah yang akan terdapat soal analisis pemahaman? Di sini juga kita dari panitia tidak ada yang tahu sebentuk apa. Yang jelas dari panitia akan meminta soal semacam tidak ada pilihan ganda. Jadi soalnya itu seperti jawaban dan mungkin termasuk kejelaskan seperti gitu. Contohnya ya. Nanti soal dipastikan berjumlah 5 plus 10 plus 5 dan soal tambahan jika masuk babak penyisihan. Ya, nanti kita ada sesi tunggal pertama kan ya. Itu sekitar 5 soal untuk ini babak penyisihan. Sesi tunggal 5 soal, benar salah 10 soal, dan untuk sesi rebutan 5 soal. Dan nanti kita ada peraturan khusus, kayak ketentuan khusus, semacam pasal-pasal yang akan menentukan urutan apabila poin-poin peserta itu sama. Nanti kita bacakan setelah ini. Sementara kita simulasi dulu ya teman-teman. Itu sih. Selebihnya nanti saya serahkan lagi kepada Fauzan, selaku ini pemimpin TM. Oke, dari tim Gogo. Oke, udah cukup memuaskan ya tim Gogo ya. Mungkin ada yang lain mungkin? Kalau enggak kita langsung lanjut aja dulu ke sesi selanjutnya, simulasi untuk sesi selanjutnya. Oke, nggak ada ya? Oh, boleh izin bertanya dari Sri Kandi. Jika regunya join dalam satu akun Zoom yang sama, bagaimana Kak? Nah, untuk akun Zoom yang sama, kami akan di sini agak strict ya, kami menyatakan, jadi kalian join di dalam satu orang tuh satu komputer gitu, atau enggak satu orang satu HP, dari satu orang satu akun, terpisah, walaupun kalian di satu tempat yang sama, gitu. Jadi ntar diskusinya pun, walaupun kalian di tempat yang sama, diskusinya pun akan sedikit kami tekankan, tetap menggunakan via online. Jadi diskusinya gitu. Gimana, Sri Kandi, apa mau menjawab? Oke, siap, terima kasih. Oke, baiklah kalau gitu untuk saya kita hold dulu buat pertanyaan ya, kita lanjut dulu. Ntar setelah ini di sesi akhir masih bisa ada tanya-tanya diskusi dan sejenisnya, bisa dipertanyakan juga kalau misalnya ada yang kurang paham dan sejenisnya, ntar bisa kita jelaskan lagi. Untuk sekarang kita langsung loncat ke sesi benar salah ya. Oke. Nah, di sini kita ada, teman-teman bisa lihat sekarang biar host, silakan host mungkin menjadi juri ke sana ya untuk membacakan soal contohnya. Nah, saya akan menjadi peserta 1. Saya contohnya akan menjadi peserta 1. Oke, buat Pak Farhan itu akan menjadi peserta 2. Bu Mary akan jadi peserta 3 gitu. Nah, boleh di sini buat teman-teman semua
mic-nya ditutup ya. Berarti di sini sesi ini tidak perlu mic sama sekali. Kita nggak perlu suara dari teman-teman. Kita cuma perlu jawaban teman-teman, mengangkatnya gitu. Benar nggak sih? Balik nggak di sini? Benar. Benar ya. Oke. Siap. Jadi teman-teman hanya perlu mengangkatnya. Peran kebalik. Ya betul. Kebalik. Ini soalnya random ya. Oke. Boleh. Soalnya bebas. Sesuka hati host saja dah. Ya wes. Apakah kelinci bisa berenang gitu? Belum ada soalnya gimana? Silakan. Nah, tunggu ya. Contohnya kayak gini. Silakan. Microsoft adalah brand yang menjual kendaraan. Benar atau salah? Aba-aba 1 2 3. 1, 2, 3. Coba. Ya, tunggu 5 detik. 1, 2, 3. Nah, pada saat ini teman-teman nanti tim pengawas akan men-screenshot jawabannya, lalu menganalisa mana yang mengganti, lalu mana yang telat. Nanti ketahuannya di sini. Setelah juri kasih aba-aba, oke cukup, baru bisa diturunkan. Cukup. Oke. Ngerti teman-teman. Jadi maksudnya kayak gitu tadi. Kalau misalnya teman-teman pas dia kasih aba-aba oleh juri, 1 2 3 langsung angkat dan gitu. Tunggu dulu, tetap standby, jangan tidak ada pengubahan jawaban, itu dilarang. Kalau teman-teman mengubah jawaban secara garis besar, kita akan menganggapnya tidak sah atau tidak dinilai gitu. Jadi kita nggak menilai. Jadi langsung aja 1. Nanti akan ada pengawas yang akan mengawasi teman-teman, akan langsung merekap nilai-nilai teman-teman gitu. Dia walaupun individual gitu. Jadi kami akan perhatian ya teman-teman. Misalnya kayak gini, setelah juri misalkan 1 2 3 teman-teman standby, pelan-pelan baru ngangkat. Nah, itu kita akan perhatikan teman-teman. Jadi makanya juri itu akan kita tuntut untuk punya jaringan yang bagus. Juri dan pengawas itu kita udah menuntut dari awal sama mereka untuk memiliki jaringan yang bagus banget. Kenapa? Karena mereka harus merekap nilai dari teman-teman gitu. Mereka harus memperhatikan nilai teman-teman. Makanya kami menuntut mereka untuk itu gitu. Nah, kayak gitu. Nanti setelah itu juri atau panitia akan memberikan aba-aba untuk menurunkannya. Baru teman-teman akan menurunkannya kayak gitu. Baru lanjut ke soal selanjutnya. Itu seterusnya. Ya. Oke, kalau dari sesi ini sebenarnya terhitung simple, sistematiknya simple, karena di sini nggak ada poin diskusi, nggak ada apa-apa, dan juga kita nggak memberikan teman-teman kesempatan untuk seenggaknya meminimalisir kecurangan gitu kan, karena kami pengen meminimalisirnya, jadi makanya kami di sini menggunakan sistematik yang kayak gitu. Oke, secara garis besar ada pertanyaan dulu mungkin buat ini. Saya akan berikan satu pertanyaan deh. Saya terima satu pertanyaan buat sesi ini. Oke, berarti jelas ya teman-teman ya. Oke, kalau jelas kita boleh langsung lanjut aja ke sesi selanjutnya. Nah, ini yang sesi yang agak berbeda, mungkin sesi rebutan teman-teman. Nah, di sesi rebutan ini kita akan menggunakan chat via Zoom, kan ya? Di chat Zoom ini, teman-teman bisa lihat, diklik ke Zoom chatnya, di situ teman-teman bisa menchat gitu. Dan kami akan memberikan tanda starting point-nya. Nah, dari tanda itu udah penentuan awal gitu. Jadi orang yang ngechat di bawah itu, berarti dia yang ngejawab. Contoh, kita langsung berikan soal deh. Juri, boleh? Silakan host berikan satu soal yang agak panjang ya kalau bisa. Anjay, soal yang tadi aja deh. Oke, siap teman-teman semua. Soal akan saya bacakan. Sebut dan jelaskan fungsi-fungsi yang dimiliki. Gitu kah soalnya? Boleh. Sebut dan jelaskan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh DPR. Nah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Garis besar benar. Kita nggak bisa jawab. Nah betul, Ya, kan kayak gitu. Maksudnya kayak gitu. Contohnya soalnya kayak gitu. Ntar Sebut Merdeka dan langsung jelaskan klik. fungsi-fungsi yang dimiliki DPR. Lalu yang menjawab tim Merdeka. Nah, ntar juri akan menunjukkan kan yang pertama apa? Ngambil siapa? Merdeka gitu. Nah, berarti Merdeka yang duluan menjawab kayak gitu. Nah, kalau misalnya situasinya juri belum kelar menjawab, tapi teman-teman udah ngerasa bisa ngejawab, nggak apa-apa, teman langsung gitu. Misalnya teman-teman pertanyaannya sampelnya kayak gimana ya? Contohnya seperti ini misalnya.
Ntar langsung. Nah, contohnya kayak gitu. Buah mangga berwarna Contoh. merdeka coba. Jawab. Silakan tampil. Oh, jadi di sini merdeka berhak walaupun soal belum diselesaikan menjawab. Oke, silakan merdeka untuk menjawab. Oh, gitu. Jadi maksudnya hitungannya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ditanyakan kayak gitu, ntar baru open mic tetap aja kayak tadi pertamanya kalau teman-teman itu ya waktu untuk menjawab teman-teman close mic, habis itu ntar open mic kalau teman-teman bisa menjawab gitu. Jadi perhitungannya simple aja. Kalau teman-teman misalnya pertanyaannya tanggal Indonesia merdeka pada tanggal, tentu udah tahu nih rasanya, udah tahu. Maksudnya ngetik misalnya merdeka gitu kan ya. Dan duluan, padahal soal itu belum selesai sebenarnya, masih ada lanjutannya gitu. Soalnya konteks soalnya ada pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, siapakah yang membacakan proklamasi? Nah, itu pertanyaannya kan ya. Tapi soalnya agak panjang gitu. Jadi agak diperlibatkan sedikit lagi. Nah, kayak gitu ntar kalau teman-teman udah menjawab duluan, ya kan? Udah ngetik duluan, berarti langsung di stop sama juri membaca soalnya, teman-teman jawab dulu apa jawabannya gitu. Ntar kalau salah kata juri berdasarkan dari soal yang juri punya dengan jawaban yang juri punya, dan salah itu ya udah berarti teman-teman salah gitu. Nah di sini teman-teman jika salah akan dikurangi poinnya. Gitu. Jadi teman-teman harus was-was, dan juga kalau misalnya dihitung, kalau misalnya teman-teman jawab benar, poinnya bisa gede gitu. Tapi kalau misalnya salah, ya bisa dipotong lah gitu nilai teman-teman gitu, secara garis besarnya. Gitu. Ya, secara garis besar kayak gitu. Ntar kalau misalnya saya udah menjawab tadi contohnya merdeka, dikasih soal kan ya, kapankah Indonesia merdeka, misalnya gitu kan, mereka mencet, cek duluan, terus mereka menjawab 48 gitu kan, salah. Terus selanjutnya ada yang muncul kan, Republik. Nah disitulah ntar Republik yang selanjutnya juri akan langsung mempersilahkan ke Republik. Tapi kalau selanjutnya nggak ada orang yang mengetik atau mengisi jawabannya gitu, menuliskan nama grupnya di situ, berarti secara garis besar juri akan memberikan waktu 15 detik kepada teman-teman untuk mengetik nama di situ. Kalau misalnya nggak ada, soal pas lewat. Gitu. Garis besar. Oke, nah di sini ntar teman-teman dikasih waktu, dikasih sesi juga untuk berdiskusi. Berdiskusi itu berarti kayak via phone gitu kan ya, maksudnya via phone. Tapi di sini teman dari WeChat atau WhatsApp teman-teman gitu. Ntar dari WeChat teman-teman silakan berdiskusi, di situ akan diawasi. Jadi kayak kita ada grup sendiri gitu. Grupnya itu ntar teman-teman ada satu grup yang bersama dengan panitia. Dan teman-teman kita tuntut untuk berdiskusi di dalam itu. Gitu. Kalau teman-teman berdiskusi di luar itu, ya kita hitungnya teman-teman ntar melakukan kecurangan kayak gitu. Jadi teman-teman cuma harus diizinkan berdiskusi di mana yang ada pengawas atau panitia yang di dalamnya kayak gitu. Ya, secara garis besar ini kami untuk meminimalisir kecurangan juga teman-teman. Gitu. Oke, secara garis besar ada pertanyaan? Mau tanya jumlah potongan berbeda, berarti dituliskan ke boleh silakan. Oke, kalau ini saya silakan sama Bang Farhan. Jadi ada pertanyaan jumlah potongan poinnya kalau salah jawab berapa ya. Nah, kita kan menggunakan sistem poin variatif. Jadi untuk rebutan ini, jadi dia poin untuk penambahan dan pengurangannya juga variatif. Misalkan di soal pertama itu poinnya misalkan aja 3, minusnya 1, misalkan seperti itu. Nah, di sini nanti dibacakan sama pembaca soal nanti. Untuk soal nomor 1 dengan poin 3, apabila salah minus 1. Soalnya, pertanyaannya, bla 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 dijawab. Nah, kalau teman-teman bisa menjawab, tinggal dijawab dapat 3 poin. Kalau salah nanti dikurangin minus 1 tadi. Terus setelah itu bakal lanjut ke pertanyaan kedua dengan poin 7 minus poin 7 kalau salah minus 5 misalkan. Nah, teman-teman bisa menimang-nimang sendiri sih bagaimana nanti untungnya kalau bisa menjawab tepat, kalau ruginya minus berapa itu teman-teman bisa dipikirkan dengan baik gitu. Kalau memang bisa menjawab, silahkan dengan poin lebih besar. Yang jelas nanti secara variatifnya untuk poin menjawab benarnya lebih besar daripada pengurangannya seperti itu. Tapi sebenarnya variatif yang jelas.
Ntar mungkin 3 ke 6 atau 3, 5, 9, ntar variatif. Setiap penyisian itu berbeda-beda. Ya, mungkin kalau untuk di sini ada lagi pertanyaan. Mungkin menambahkan ya teman-teman. Maksudnya dari tadi itu, di sini poinnya itu udah mutlak gitu. Seperti yang ditanyakan itu poinnya ada setengah nggak? Nggak ada. Jadi poinnya emang benar mutlak. Kalau teman-teman salah, misalnya tadi poinnya pertambahannya kalau misalnya benar dapat 7, salahnya dikurang 5 misalnya ya. Itu teman-teman salah, mutlak dikurang 5. Itu akan dikasih tahu di awal nanti sama juri. Berapa poinnya masing-masing. Jadi itu nggak ada perhitungan kayak dikasih setengah gitu, dipotongnya setengah. Mungkin jawabannya hampir mendekati, kita nggak ngitung kayak gitu. Jadi kita tetap ngitungnya mutlak. Salah ya salah. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk penilaiannya. Jadi memang kita pakai sistem variatif ya. Jadi memungkinkan juga buat teman-teman yang tadi misalkan di sesi sebelumnya nilainya kecil bisa menyusul di sesi rebutan. Jadi sesi rebutan ini sesi yang krusial lah untuk babak penyisihan, babak semifinal. Karena di situ nanti bakal menentukan teman-teman urutan 1, urutan 2 yang bakal lanjut ke babak semifinal ataupun babak final. Dan lanjut lagi ke pertanyaan yang kedua, tiap soal kan poinnya beda, berarti dikurang berdasarkan poin soal tersebut, terus ada setengah enggak, atau kalau salah berarti mutlak salah. Oh, ini tadi sudah dijawab ya. Tadi sudah dijawab. Terus apakah ketentuan diskusi internal harus via telepon, video call, atau chat? Nanti kita menggunakan fitur WeChat, nanti juga di situ teman-teman wajib open cam, biar pengawas tahu. Pengawas nanti tidak ada di Zoom. Pengawas nanti adanya dia di WeChat, mengawasi teman-teman. Ya, jadi teman-teman wajib menggunakan headset supaya suaranya nggak tabrakan. Jadi kan nanti pas di telepon itu, diskusi sama temannya pakai headset. Nanti ngomong apa, nanti kan di sini di mute nih, contoh ya. Saya nggak masuk sebenarnya di sini kan ya. Tadi saya diskusi sama teman, nanti diawasi lewat WeChat. Nah, HP-nya boleh taruh di sebelahnya. Nanti kan tampil tuh tubuhnya, gerak-geriknya nanti diawasi oleh pengawas. Seperti itu, nanti masing-masing tim setelah konjangan ini nanti diberikan satu pengawas khusus yang akan mengawasi mulai dari hari TM sampai perlombaan berlangsung dan sampai perlombaan selesai. Seperti itu teman-teman. Untuk diskusinya itu bentuk call atau chat ya, tadi sudah dibilang itu bentuk call, jadi kita teleponan. Jadi itu cuma ada 2 sesi yang menggunakan sesi ini ya. Kalau untuk final ada sesi debat. Ya, jadi diskusi itu cuma ada di sesi tunggal dan sesi rebutan untuk penyisian dan semifinal. Ya, nanti untuk di sesi debat itu cuma sekitar berapa menit untuk diskusi teman-teman sebelum untuk menyusun statement untuk sesi debat. Ya, sekarang kita kurang lebih sama lah untuk sesi diskusinya via WeChat ataupun WhatsApp. Terus apa lagi nih ya? Bang mau tanya apakah di setiap sesi ada pengurangan poin atau hanya sesi rebutan? Untuk pengurangan poin hanya ada di sesi rebutan. Untuk soal-soal untuk benar salah dan tunggal, kan sesi tunggal itu teman-teman mendapat 1 soal nih sendirian. Ini teman sendiri raup sendiri tuh nilainya. Seberapa banyak teman-teman bisa mengumpulkan di waktu tunggal? Karena di situ nggak ada sesi rebut-rebutan sama teman lain. Jadi dikasihnya sama, misalkan 15 poinnya, 15 total. Teman yang lain juga bisa dapat 15 kalau misalkan menjawab dengan benar semuanya. Terus benar salah juga di masing-masing orang itu punya hak 1 poin untuk mengumpulkan jadi 3 poin total. Nah, yang kayak kami tadi misalkan saya, Fauzan itu menjawabnya tepat. Entah itu benar atau salah, tapi kita jawabnya tepat dan poin kita 2 dan 1 misalkan salah ya dapat poinnya 2. Nanti direkap benar salah, panitia udah pengawas ada rekapannya, ada formatnya, nanti itu dikirim kepada papan skor atau juri juga biar tahu, oh ini jadi sekian untuk ini. Setelah itu bakal ditampilkan hasilnya di akhir. Jadi teman-teman jangan khawatir, kita juga punya backupan screenshot untuk cadangan apabila nanti pengawas tidak sempat mencatat misalkan. Terus lanjut lagi, mau tanya apakah di setiap sesi ada udah ini Kak, berarti sesi tunggal hitungannya per orang ya. Untuk sesi tunggal nanti per tim. Nanti per regu itu tiga itu masuk di break room, mereka bareng-bareng, mereka ngumpulin 3 poin itu misalkan per soal itu bersama-sama. Sedangkan untuk rebutan itu mereka masing-masing individual untuk dapetin, ya kan maksudnya benar salah, maksudnya sesi benar salah untuk mengumpulkan 3 poin itu dari jawaban masing-masing tim dan masing-masing peserta dalam 1 regu itu biar mendapatkan 3 poin. Seperti yang sudah dijelaskan sama Bang Fauzan. Ada lagi pertanyaan? Oke.
Oke. Jadi lebih memperjelas saja. Jadi sesi yang ada hitungannya perorangan itu cuma ada di sesi benar salah. Di sesi lainnya itu hitungannya per regu, ya. Yang lain itu tetap diregunya berdasarkan regu dihitungnya gitu. Jadi kalau buat perorangan itu di benar salah, tapi nilainya tetap untuk regunya gitu. Jadi kita untuk masukkan, kita rekap untuk bersama, untuk jadi satu regu itu nilai bersama kalian gitu. Gitu. Misalnya ada contohnya ada 10 soal, kalian benar semua, ya udah dapat 30 kan gitu, 3 orang kan. Tapi kalau misalnya ada yang salah gitu, salah satu, berarti jadi 29 kayak gitulah hitungannya seterusnya kayak gitu. Ya. Itu ada pertanyaan baru. Juru bicara apa semua bisa menjawab? Semua bisa menjawab, nanti kan diskusi tuh. Ya kamu jawab deh, kamu jawab nanti via WeChat misalkan. Ya udah, nanti teman yang itu open mic terus baru memberikan jawaban. Yang jelas harus melihat nanti tampil di situ ada semacam time, waktu, dan ketika waktu itu berputarnya habis, nah misalkan pertama kan dibacakan soal, tadi udah ada apa? Teman-teman yang udah ikut simulasi udah tahu tuh nanti. Soal pertama dibacakan, diajarkan sesuai dari dijelaskan. Nanti soal kedua itu ditampilkan dan waktu itu langsung berjalan sesuai dengan penampilan soal yang kedua. Nanti selama 15 detik berputar, setelah 15 detik itu teman-teman tuh sudah berdiskusi kan. Oh ini siapa yang ingin menjawab, apa jawabannya, saya tahu, saya pengen jawab. Ya udah, teman yang tahu boleh open mic langsung menjawab. Nanti dipersilakan untuk tim ini itu sesi regu. Kalau untuk sesi rebutan, yang pertama menjawab salah, setelah itu ganti soal atau soal yang sama, masih soal yang sama, sampai jawabannya benar ataupun sampai tidak ada yang menjawab. Seperti itu. Oke. Jadi intinya kalau buat sesi rebutan dia simple aja. Jadi tetap sama seperti lomba cermat lainnya. Kita tetap kalau misalnya udah satu soal diberikan, habis itu jawabannya salah, itu akan dilempar gitu. Kalau ada yang menunggu untuk menerima lemparannya, tapi kalau nggak ada, ya udah langsung diganti, baru diganti. Setelah 15 detik tadi yang udah saya bacakan juga setelah 15 detik. Ntar kami kirim kok itu ketentuannya biar teman-teman bisa baca juga di ketentuannya gitu, biar teman-teman bisa ngerti juga baca mengulang. Dan ini juga nanti kita akan yang buat simulasi kita akan tampilkan juga di YouTube ya. Iya. Di YouTube kita akan tampilkan di YouTube juga. Jadi teman-teman bisa nonton ulang buat simulasinya dan penjelasan dari kami juga. Jadi dengar juga penjelasan dari kami yang gitu. Oke. Gimana udah menjawab semuanya dari pertanyaannya? Oke, nanti udah ya. Oke. Oke, kalau gitu kita lanjutkan aja. Drawing ya. Ya. Untuk selanjutnya kita ada grup drawing ya untuk ngedraw grup-grup yang akan ikut berlomba. Jadi urutannya kayak gitu. Dan untuk grup drawing ini akan dibawakan oleh abang kita, Bang Imam. Boleh buka kamera, Bang Imam? Oke, siap. Bang Imam, rapikan dulu rambut ya, Bang. Ganteng banget Bang Imam gitu. Oke, siap ya. Yang ini kan saya persilakan pada Bang Imam untuk ngambil dan host silahkan ditampilkan untuk drawing. Langsung ke IT-nya aja gimana? Ke Gumelar. Ya, Hukum. Oke, ke Gugum silahkan. Hukum untuk menampilkan hal yang harus ditampilkan. Bang Imam suaranya agak kecil, Bang Imam. Agak digedein aja, ntar pas ngomong dikit ya. Halo, semuanya masuk suara saya? Masuk. Masuk aman. Cek. Oke. Mantap kan ya? Oke, baik teman-teman semuanya. Mungkin bisa di... Baik, Bang Imam. Kemiat, Bang Imam. Baik, mungkin sebelum sebelum grup drawing bisa dijelaskan terlebih dahulu sistem dari grup ini seperti itu. Mungkin host boleh untuk menampilkan share screen. Ya, share screen kan aja. Share screen kan aja yang buat grup drawingnya tadi. Ya, yang bagian Nih. Bentar loading. langsung diinput aja Yan, yang Word kamu bisa buka terus nanti kan ada nama-namanya tuh nanti muncul terus langsung diinput aja. Ini yang Word atau yang Oh, ini yang PDF ya. Oh iya. yang PDF ya, yang Word aja.
Oke, gimana? Ulang. Ini. Sebentar Bang Imam, sebentar. Ini dia Bang Imam. Silakan Bang Imam boleh langsung menjelaskan. Waktu Oke, dan baik. tempat dipersilahkan ya. Baik, terima kasih Mas Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada perwakilan dari setiap tim yang telah menyempatkan hadir pada TM kita pada kali ini. Baik, langsung saja izin untuk mengambil alih sesi grup drawing lomba cerdas cermat pada kali ini. Sebelumnya, baik, saya akan menjelaskan sistem dari babak ini seperti itu. Yang pertama adalah tim yang berhak untuk mengikuti lomba, jumlahnya berjumlah ada 16 tim. Kemudian selanjutnya kita terbagi di 4 grup, dan setiap grupnya terdiri atas 4 tim. Baik, kemudian boleh next, Bapak host. Nah, kemudian selanjutnya ntar 2 regu yang berhasil memuncaki klasemen nantinya berhak untuk maju ke babak semifinal, dengan catatan adalah pemuncak grup pertama dan runner up dan grup B secara otomatis masuk ke dalam grup X, yang mana nantinya kita di babak semifinal bakal terbagi menjadi grup X dan grup Y, seperti itu. Kemudian selanjutnya diikuti oleh peringkat pertama dari grup C dan grup D bakal masuk ke dalam grup Y, dan peringkat kedua dari grup A dan grup B bakal mengisi grup Y, dan kemudian terakhir peringkat kedua dari grup C dan D secara otomatis masuk ke dalam grup X, seperti itu. Kemudian selanjutnya ntar bakal ada pertanyaan nih, Kak, gimana ntar kalau misalnya terjadi 2 atau 3 tim dengan nilai yang sama nih, gimana Kak? Nah, ini bakal kita jelasin setelah penjelasan berikut ini ya. Baik, kita next dulu di babak semifinal. Nah, oke. Nah, di babak semifinal ini berarti tim yang lolos adalah berjumlah 8 tim terbagi dari 2 grup, dan setiap grupnya juga terbagi atas 4 tim, seperti itu. Dengan skema yang sama, pemuncak dan runner up dari masing-masing grup melaju ke babak final. Kemudian penentuan juara akan diumumkan di website dan Instagram ASC pada tanggal 17 Agustus 2020 malam ya, 12 WIB. Back ke sesi penyisian tadi, Bapak host. Nah, kemudian mungkin sesuai pertanyaan tadi, gimana kalau misalnya ada 3 tim yang memiliki jumlah poin yang sama nih. Nah, kita di sini udah mempersiapkan pasal-pasal dari atau poin-poin jika misalnya terjadi hal tersebut. Mungkin bisa disampaikan oleh Mas Farhan. Silahkan. Oke, untuk host, terima kasih kepada Bang Imam udah ngasih waktunya. Boleh host bantu untuk open yang pasal-pasal kita sebelum drawing, masih menunggu teman-teman itu kan ya. Oke, kita bahas dulu yang ini, pasal-pasal poin. Oke, sebentar teman-teman. Ya, jadi di sini kita ada pasal-pasal penentuan urutan atas bawah peringkat klasemen di babak penyisian dan babak semifinal. Nah, nanti di sini pasal pertama, apabila regu mencapai jumlah angka atau poin yang sama, maka posisi atas bawah ditentukan oleh faktor jumlah menjawab benar terbanyak pada sesi rebutan. Oke, mohon diperhatikan teman-teman, nanti kan misalkan ada 5 soal nih. Tim A sama tim B itu poinnya sama. Cuma nanti di bagian sesi rebutan ini, tim A dia lebih banyak menjawab benar di sesi rebutan, maka dia yang berhak memuncaki klasemen. Begitupun dengan seterusnya. Nanti diurutkan berdasarkan ini. Terus yang kedua, pasal kedua, apabila masih sama jumlah menjawab benar nih, misalnya tim 1 tadi jawabnya jawab benar 2 soal. Dan tim B jawab 2 soal juga benar. Secara otomatis
maka posisi atas bawah ditentukan oleh faktor selisih antara jawaban yang benar dan salah pada sesi rebutan. Nanti kan ada, misalkan teman-teman berhak menjawab berapa soal tuh. Misalkan jawab dia totalnya 15. Total jawab benar kan tadi poinnya variatif nih. Ada yang 15, ada yang 13. Berarti yang 15 dia yang berada di atas. Terus selanjutnya kalau misalkan sama-sama 15 juga, nanti dilihat lagi selisihnya. Dia tadi ada pernah nggak menjawab salah. Misalkan kalau dia sempat menjawab salah, minus berapa? Dihitung lagi selisihnya. Plusnya berapa, minusnya berapa, nanti berdasarkan itu kita urutkan. Lanjut lagi ketiga, apabila masih sama juga selisih antara jawaban benar dan salah masih sama, maka urutan atas bawah ditentukan oleh faktor jumlah soal yang berani dijawab salah ataupun benar pada sesi rebutan. Nanti mungkin di sini bagian sini teman-teman ada misalkan tim 1 tadi menjawabnya 2 benar dan 2 juga benar, tim yang 2 juga 2 benar. Terus 2 salah, 2 juga salah tim yang ini. Kebetulan kan? Dan juga poin-poinnya pas setelah dihitung-hitung selisih poinnya masih sama nih. Yang ini dia jawab benarnya 15, salahnya 2. Yang ini jawabnya 18, salahnya berapa? Salahnya 5. Jadi posisinya sama-sama 13 kan posisinya. Nah, nanti dihitung jumlah soal yang berani dijawab salah atau benar. Nanti mungkin dia salahnya lebih banyak tapi poinnya sama misalkan. Dia tetap berada di atas. Misalkan dia tadi selisihnya 3. Selisihnya 3, yang satu itu dia jawab 3 kali, minusnya langsung 3. Yang satunya dia jawab 3 kali, minusnya 1, 1, 1 misalkan. Jadi yang minus satunya 3 kali itu dia yang berhak untuk berada di atas karena dia berani untuk menjawab walaupun dia salah. Ini untuk yang ketiga ya. Nanti ada pengawas akan kita hitung di bagian ini. Pasal yang keempat, apabila pada jumlah ini poin regu masih saja tetap sama, maka posisi atas bawah ditentukan oleh faktor soal terakhir. Jadi poin bertambah N plus 1 secara otomatis ini ya. Jadi misalkan soal terakhir, soal terakhir ini soal yang ke terakhir 5 dengan poin misalkan 10. Nah, pada saat dia menambah dapat poin 10 nih, menyamai yang peringkat kedua misalkan atau peringkat ke pertama, secara otomatis poin dia akan menjadi N plus 1. Ya, jadi nilai dia 10, poinnya 10 ditambah 1. Jadi dia naik lebih di atas dari yang tadi. Seperti itu ya. Soal terakhir atau soal terakhir yang berhasil dijawab oleh masing-masing regu. Mungkin tadi yang sama itu peserta yang nggak menjawab soal terakhir nih. Tim 1, tim 2 nggak menjawab soal terakhir, tapi mereka jawab soal yang keempat. Nah, itu juga kita bisa hitung dari situ. Dan seterusnya, kalau dia nggak jawab soal 3 atau 4, kita lihat di soal nomor 3. Begitu kita lihat soal nomor 2. Soal yang terakhir dilihat benar ataupun salah gitu. Ya, teman-teman. Ini pokoknya kalau masih ada pertanyaan di bagian sini, setelah ini boleh ditanyakan. Mungkin lanjut ke grup drawing dulu kali ya. Kita lanjut ke grup drawing. Teman-teman bisa mengumpulkan pertanyaan. Nanti kita bisa jawab setelah ini. Oke, ke Bang Imam untuk grup drawing. Dan terima kasih atas waktunya, teman-teman. Baik, terima kasih Mas Farhan yang telah menjelaskan tadi poin-poin, misalnya jika terjadi kesamaan nilai atau poin. Baik, kita langsungkan saja sesi yang kita tunggu-tunggu nih ya teman-teman ya, yaitu grup drawing seperti itu. Tapi sebelumnya saya infokan bahwasannya seperti yang telah kita bahas tadi, tim yang berhak untuk mengikuti perlombaan adalah berjumlah 16 tim. Kemudian sayangnya pada kesempatan kali ini baru 15 tim yang fix, yang memenuhi kriteria yang melengkapi datanya untuk mengikuti lomba SCC ini. Seperti itu. Kemudian untuk satu slot terakhir mungkin nantinya bakal diisi oleh tim yang paling cepat ya nantinya melengkapi datanya. Baik, langsung saja untuk mengisi grup pertama kita acak ya. Silakan Mas Gugum untuk memulai. Baik, silakan. Oke. Stop. Oke, ini berarti udah ada 2 tim ya? Oke. Pertama diisi oleh UQ Team.
Baik teman-teman, kita lanjutkan. Stop. Iya, kemudian ditemani oleh dari tim 3 serangkai. Baik, kita lanjutkan. Tim ketiga yang bakal mengisi grup pertama ini adalah Stop. Iya, tim X ini ya. Jadi tim X ini berarti tim yang nantinya memenuhi kriteria terakhir, yang seperti saya bilang tadi. Lanjut. Tim terakhir yang bakal mengisi grup A. Stop. Iya, oke, baik. Di sana ada 3 siswa Chongta. Dengan kata lain, grup A bakal diisi oleh GQ Team, dan selanjutnya diikuti 3 serangkai, tim X, dan 3 siswa Chongta. Baik, kita next ya ke grup B. Silakan Mas Gugum untuk memulai. Ya, stop. Nah, ini ada dari tim ondel-ondel ya. Yang pertama mengisi slot dari grup B ini. Oke, kita lanjutkan. Grup selanjutnya yang bakal mengisi grup B adalah Trimurti ya. Oke. Agak ngalor dikit di laptop saya. Oke, tim ketiga pengisi grup B adalah Gita Khatulistiwa. Baik. Tim terakhir pengisi grup B yakni Yinikyu. Oh, oke. Unik. Oke teman-teman, lanjut kita lanjutkan pada grup C atau grup ketiga ini. Gimana nih ya? Bakal mengisi slot pertama. Stop. N250. Oh, mantap sekali. Beda. Baik, kita lanjutkan. Tim kedua adalah Stop. Badak Sakti. Sekarang pun badak udah sakti, tidak hanya keras yang sakti ya, badak pun sakti sekarang. Baik, tim ketiga Mas Gugum bakal diisi sama Sri Kandi Barat. Oke deh, gimana nih yang bakal mengisi slot terakhir dari grup C? Gak sabar nih apa ya? Stop. PAF. Oh. Mantap. Oke teman-teman ya, grup terakhir. Oke, stop. Dokuritsu. Kemudian bakal ditemanin oleh tim stop. Kugo. Wah, seru juga. Dan tim ketiga yang bakal mendampingi Dokuritsu dan Gogo adalah tim Arunika. Dengan otomatis juga diisi oleh pejuang tangguh. Baiklah itu teman-teman sesi grup drawing dan kemudian bisa diingat ya. Kemudian mungkin datanya ntar juga kita berikan. Baik sebelumnya apakah ada pertanyaan untuk sesi grup drawing ini?
Sekali lagi, apakah ada pertanyaan untuk video drawing ini, teman-teman semuanya? Alright. Mungkin drawingnya kurang ramai ya teman-teman ya, tidak ada tepuk tangannya seperti biasanya. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Karena kita secara online, jadi ya kita garing-garing dikit aja lah gitu ya. Teman-temannya ntar pas nama dipanggil ya senyum dikit aja lah, nggak apa-apa. Ya, dalam hati diterima ada teman-teman, nggak apa-apa. Cakep Sri Kandi. Lanjut lagi ya, itu. Oke, lanjut lagi, Tonton. silakan. Masukin host, silakan masukin ke dalam listnya. Oke, ini buat schedule ya teman-teman ya. Teman-teman bisa perhatikan baik-baik schedule dari perlombaannya teman-teman masing-masing. Teman-teman bisa lihat di situ jam berapanya. Nah, jadi untuk sesi tunggal nanti, saya tekankan kembali, sesi tunggal itu berdasarkan urutan yang ada di sini teman-teman. Jadi yang pertama kali masuk ke dalam big room, tim Garuda. Ya, tim Garuda tuh X kan? ya sementara ini kan sesuai dengan apa yang dibilang sama Bang Imam tadi, untuk tim Garuda dan tim yang kebetulan tim Garuda dan tim lainnya yang satu slot ini, dia belum melengkapi berkas sampai deadline yang kita tentukan kemarin. Nah, karena kebetulan masih tersisa satu slot, nah nanti dihitung siapa yang bisa melengkapi berkas ini lebih cepat, ya. Setelah ini, nanti akan mengisi posisi tim X yang berada di grup A. Karena kemarin kita sudah himbau di grup, mungkin ketuanya ataupun leadernya tidak aktif di WA atau seperti apa, itu pokoknya sih kita sudah mengundang teman-teman semua dengan ini masuk ke dalam grup untuk menghimbau bahwa berkas-berkas teman-teman itu masih banyak yang salah dikirim, seperti visa yang dikirim visa 1 bulan, bukan visa yang kami maksud adalah visa aktif, visa stay in China atau resident permit biasa kita sebut. Seperti itu. Nanti ada juga beberapa seperti kayak kartu pelajarnya tidak melampirkan semacam lama studi atau panjang studinya. Kita di sini butuh pelajar aktif ya, berarti dia yang masih mempunyai jatah waktu setidaknya 1 tahun ke depan untuk berkuliah di Cina, di Tiongkok. Seperti itu. Jadi kita butuh data-data yang seperti itu, dan teman-teman dari yang kebetulan ini yang sudah siap itu hanya 15 tim sampai hari ini. Dan untuk setelah kegiatan ini kita belum tahu siapa yang lebih cepat mengumpulkan berkas-berkasnya. Nanti kita akan kabarkan siapa yang berhak untuk mengisi tim X di sini. Oke. Selebihnya seperti itu. Kita lanjut lagi ke Oke. Jadi ntar buat penghitungan buat regul pertama yang bakal berangkat, maksudnya bakal ikut masuk ke dalam ruang ujian, itu dimulai dari misalnya kalau yang grup A nih, grup A kan yang pertama masuk itu ntar jam 10.30 dia udah mulai. Berarti yang paling pertama itu adalah the cute team. Ini agak susah pengucapannya teman-teman ya, namanya agak sedikit imut. Berarti the cute team yang berangkat duluan, yang masuk ke dalam sesi break room nanti gitu untuk menjalani sesi tunggal. Terus setelah the cute team kelar, baru 3 serangkai menyusul masuk ke dalam timnya. Begitu seterusnya. Ya. Nah, setelah itu kelar semua, sesi tunggal kelar total semuanya, baru ntar pindah ke sesi benar salah. Dan baru pindah selanjutnya. Oke, di sini ada pertanyaan ya. Saat lagi menunggu sesi tunggal selesai, apakah boleh saya lepas dari monitor dan menglain? Nah, tadi kan sudah dijelaskan juga dalam ketentuan. Di sini kita mengizinkan teman-teman untuk melakukan kegiatan emergensi. Gitu, untuk keluar melakukan kegiatan emergensi di sesi break ini, di sesi break room ini gitu. Tapi kalau dalam situasi teman-teman harus izin kepada pengawas yang mengawasi tim teman-teman gitu. Kami mengizinkan, tapi teman-teman harus tetap mengawas. Soalnya ini juga termasuk teman-teman di waiting room menunggu untuk babak tunggal ini, di sesi tunggal teman-teman juga mengantri posisinya, dan ini juga adalah bagian dari lomba gitu. Jadi teman-teman berarti teman-teman udah masuk ke lomba, teman-teman harus mengikuti tataan dari lomba itu gitu. Jadi teman-teman harus tetap mengikuti di perlombaan. Dia kalau mau keluar harus izin dulu, baru diizinkan sama pengawas baru boleh keluar. Tapi kalau enggak, baru enggak boleh. Gitu. Tapi enggak boleh keluar dari Zoom. Teman-teman boleh pergi, tapi enggak boleh keluar dari Zoom. Ya, tetap kayak gitu. Apakah menjawab mungkin dari 3 siswa Jongta? Dan David?
Yap, oke, silakan. Oke, selanjutnya ada dari Arunka Efrida yang bertanya, untuk semua peserta harus join semua sesi atau hanya jadwal masing-masing grup? Dan pembacaan nilai akhir itu akhir sesi per tim apa akhir sesi semua? Oke. Ini kalau bagian ini boleh saya lemparkan ke Bang Farhan untuk sistematik perlombaan. Bang Farhan, silakan untuk pertanyaan dari Arunka. Saya bantu jawab ya. Untuk semua peserta harus join semua sesi atau hanya pada jadwal masing-masing grup, dan pembacaan nilai itu akhir sesi per tim apa akhir sesi semua. Ya, jadi ini untuk join semua sesi, peserta itu harus join semua sesi atau hanya pada jadwal masing-masing grup. Oh ya, nanti ada grup A, nanti yang misalkan di jamnya 10.30 sampai 11.30, ini jamnya dari grup A. Jadi 4 tim ini aja yang masuk. Nanti grup B nanti kita undang ke grup B sesuai jadwalnya 11.30 mulai bertanding 12.30. Sepertinya ya waktunya kurang lebih nanti mungkin lebih cepat atau mungkin lebih lambat ya. Ya ini kurang lebihnya, tapi kemungkinan bisa lebih cepat dan kemungkinan bisa lebih lambat. Intinya nanti setelah grup A selesai, nanti kan udah sampai sesi rebutan, sudah ada penentu juaranya, sudah 2 tim selesai. Nanti udah dibacakan siapa yang berhak maju ke babak semifinal dari grup A, 2 tim yang di atas tadi. Barulah selesai grup A, kita beralih ke grup B. Begitu. Nanti grup B sama seperti grup A, ulang lagi, kita mulai lagi dari sesi tunggal lagi, ondel-ondel, Trimurti, Gita Kartusriwa, Iniku, baru sesi benar salah dan sesi rebutan lagi. Nah, kita hitung lagi siapa yang bakal memimpin, yang bakal menjadi juara dan runner up-nya. Setelah itu baru grup C dan grup D. Nanti di sini ada pukul-pukulnya nih. Dari jam 12.30 sampai jam 1 nih ngapain? Nanti ada isoma istirahatnya. Ya, bisa dilihat teman-teman. Jadi boleh berpatokan pada waktu ini saja teman-teman. Setelah dari sini teman-teman boleh leave dari Zoom. Tapi nanti setelah penutupan, nanti kita ada penutupan itu kalau bisa dihadiri. Karena kita nanti mungkin ada pembahasan apa, ada informasi lebih lanjut seperti apa. Nanti di situ kita kabarin. Teman-teman yang nggak hadir di penutupan, ya sepertinya informasinya nanti takutnya ketinggalan gitu. Ya. Nanti setelah ini kita bacakan susunan acara yang akan dipimpin lagi oleh Bang Imam. Oke, kita baca susunan singkat aja ya. Ayo Bang Imam. Oke, untuk ini sudah jelas ya. Oke, terima kasih untuk Arunika dari tim Efrida ya. Tim Arunika nama Efrida, oke. Silakan Bang Imam. Baik, Mas Farhan, terima kasih. Terakhir adalah pembacaan susunan acara LCC AC pada kali ini. Baik, yang pertama yaitu lomba kita ini hari pertama, yang ini tanggal 12 Agustus 2020. Ya, teman-teman, sekali lagi, lomba pertama yaitu pada tanggal 12 Agustus 2020. Ini hari Rabu, kalau tidak salah. Kemudian diawali, ini jam 9.15 sampai jam 9.30 itu, panitia bakal Bang Imam. Halo Bang Imam. Bang. Nah, sepertinya ini koneksi dari Bang Imam tiba-tiba terputus ya teman-teman. Mungkin bisa saya ambil alih ya. Sebentar sambil menunggu Bang Imam kembali mungkin. Ya. Jadi di sini nanti kita ada absen, ada pengecekan peserta di WeChat atau WhatsApp. Nanti kita pagi-pagi itu kita cek dulu peserta ini udah siap belum, udah ready belum dengan aplikasi dan media-medianya. Nah, sekitar 15 menitan. Jadi teman-teman mungkin disiapkan tempatnya, media teman-teman untuk mengikuti lomba kalau bisa serapi mungkin ya, berpakaian yang rapi, lebih baik menggunakan kemeja yang berkerak, pakai yang berkerak ya kalau bisa. Untuk warna terserah, kita tidak ada patokan. Terus nanti ada absen peserta by Zoom sekitar 30 menit. Nanti di Zoom itu kita cek dulu teman-teman koneksinya lancar atau tidak nih, atau ada masalah apa nanti. Bisa tidak ini selama 30 menit, nanti penyelesaian masalah segala macam. Jam 10 itu kita ada pembukaan dan pembacaan doa. Nanti lanjut ke menyanyikan lagu Indonesia seperti biasa. Ada kata sambutan dari Ketua Pelaksana, ada dari Ketua ASC Beijing, dan kata sambutan sekaligus dibuka oleh Bapak Adikbud KBRI Beijing. Sekitar ini, boleh lihat waktunya. Untuk Bang Imam belum kembali nih, masih lanjutkan. Jadi 11.30 sesuai tadi waktu tadi kita mulai grup A, sesi tunggal sekitar 30 menit,
benar salah itu sekitar 10 menit saja, terus lanjut ke rebutan grup sekitar 20 menit. Ya. Jadi sesi tunggal grup B lanjut lagi sampai ke isoma sekitar setengah 1 sampai jam 1 isoma. Ya. Teman-teman, jadi isoma ini mungkin isoma buat panitia sih, karena teman-teman per grup ini udah selesai. Kebetulan sudah pas banget udah selesai kan ya. Nanti yang jelas di bagian pembukaan ini dari jam 10 sampai jam 10.30 ini peserta semua wajib hadir. Karena di situ ada pembukaan, ada kata sambutan dari Bapak Akdikbud, kita harus hadir dengan semuanya harus open cam, termasuk panitia juga, yaitu. Dan ketika mulai sesi tunggalnya, dan di situ teman-teman yang lain yang belum masuk ke jadwalnya boleh leave. Nanti diarahkan sama panitia dan pengawas kok. Setelah isoma lanjut ke grup C dan grup D, boleh turun host. Ya seperti biasa nih, sampai penutupan di jam 3 itu penutupan hari pertama. Ini jam kita patokannya, mungkin bisa lebih cepat atau lebih lambat sedikit ya, seperti itu. Lanjut ke ini hari pertama. Jadi kesimpulan hari pertama ada 4 putaran. Grup A, grup B, grup C dan grup D yang dibagi 2 pagi dan 2 siang. Dan di hari kedua ini kan kita ada tinggal 2 putaran nih, 2 grup X dan grup Y, yaitu masing-masing juara dari masing-masing tadi yang seperti disebutkan Bang Imam. Oke, Bang Imam udah masuk kembali? Halo semuanya. Oke. Boleh dilanjutkan dari hari kedua, Bang? Masuk juga ya. Baik teman-teman, maaf. Barusan mengalami kendala internet. Maaf ini. Dan kita lanjuti pada hari kedua nih, pada tanggal 13. Dan kemudian perlombaan bakal tetap dimulai pada jam 9.15 sampai 9.30. Ini menyediakan peserta seperti halnya di hari pertama. Kemudian bakal ada absen peserta di sana, dan baru kita masuk pada jam 10 sampai jam 11. Ini adalah sesi tunggal untuk grup X nih. Kemudian juga ada sesi benar salah seperti yang disebutkan oleh Mas Farhan tadi, juga sesi rebutan, dan kita bakal isoma jam 13 sampai jam 13. Kemudian selanjutnya bakal dilanjutkan lagi untuk grup Y ya, sesi tunggal dan ikuti benar salah jam 2 sampai jam 2.20. Juga ada sesi rebutan, dan terakhir adalah penutupan hari kedua. Baik, kita lanjutkan pada hari ketiga nih, babak final. Baik, host mungkin boleh ke bawah. Nah, kemudian karena satu dan lain hal, sesi final ini bakal dilaksanakan pada tanggal 17 nih teman-teman, pada hari kemerdekaan kita ya, seperti itu. Kemudian diawali jam 9.45, seperti biasa kita bakal melakukan pengecekan peserta, dilanjut dengan absen, dan kemudian jam 10.25 bakal diadakan pembukaan final. Dan dilanjutkan jam 10:30 ada sesi tunggal untuk grup Z berarti ya. Sesi final ini 4 tim, dan kemudian ada isoma atau break team jam 11.30 sampai jam 11.40, dan dilanjutkan pada sesi benar salah. Kemudian kita juga ada isoma lagi, terus sesi rebutan jam 1 sampai jam 1.40, dan ada break time, dan terakhir ada sesi debat nih, yang tadinya di hari pertama dan hari kedua tidak diselenggarakan, khusus untuk babak final, dan kemudian bakal ditutup hari terakhir itu oleh Bapak Akdikbud KBRI Beijing jam 2.50 sampai jam 3, seperti itu. Kemudian sudah sejauh ini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua, silahkan bagi yang ingin bertanya. Oke, sekalian saya ingin menambahkan, nanti kan di tanggal 17 Agustus itu sekitar jam 10, ya sekitar jam 10-an, nanti di situ kita ada pembacaan proklamasi, nanti kita bisa berdiam diri sekitar 2 menit, ya nanti ataupun nanti di YouTube ada live-nya, kita bisa tampilkan, kita bisa berdiam bersama-sama di situ.
untuk tanggal 17 Agustus ya, teman-teman. Sekitar jam 10 sampai 10.25 ini, atau ya sekitar begitu. Ada lagi pertanyaan, boleh dicantumkan di sini, teman-teman. Sejauh ini, kalau tidak ada pertanyaan, seperti inilah kurang lebih TM kita hari ini ya. Mungkin kembali kita serahkan ke Bang Fauzan selaku yang membuka, sekaligus ditutup oleh siapa nih? Oleh Bang Imam ya. Oke, ada pertanyaan? Ini hari kedua jadinya tanggal 13. Ya, betul. Jadi kita karena ada beberapa hal dan lain hal gitu, ada kendala karena memang kita kan mengikuti dari juri-juri, kita kan dari profesional, dari beberapa dosen dan beberapa praktisi yang memang di bidangnya. Jadi kita menyesuaikan waktu-waktu para juri nih. Jadi jurinya kebetulan tanggal yang kita sediakan 14, 15, 16 itu mereka tidak bisa. Mereka bilang ada kegiatan lain dan ada semacam workshop dan lain-lain sebagainya. Makanya kita ubah menjadi tanggal 12, 13, dan tanggal 17. Seperti itu teman-teman. Jadi ya ini memang perlu dimaklumi juga, dari panitia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Jadi untuk di jam, mungkin teman-teman bisa perhatikan saja kan, untuk masa lombanya juga tidak lama kan ya. Masing-masing teman ada waktunya masing-masing, tidak seharian penuh untuk ikut lomba, cuma dari jam berapa ke jam berapa. Nah, mungkin bisa disediakan waktunya dari tanggal 12, 13, dan tanggal 17 itu. Ya. Oke, teman-teman yang lain, ada lagi yang ingin bertanya? Sebelum nanti kita serahkan sesi penutup kepada Bang Imam. Nanti dibuka oleh Bang Fauzan, berarti ditutup oleh Bang Imam. Ada lagi? Terima kasih dari Vina ya, ondel-ondel sudah bertanya. Oke, tidak ada sepertinya. Oke, jadi kalau misalnya nggak ada yang bertanya lagi, ntar pertanyaan selanjutnya boleh langsung dari kontak ke CP-nya aja ya, Iya. kontak person aja. Tanyakan situ. Ntar dari CP-nya juga mereka akan mengirimkan ke teman-teman itu ketentuan dan apanya akan disebarkan ke teman-teman juga. Jadi teman-teman bisa baca di sana, bisa lihat juga gimana ya. Seperti yang tadi udah kita tampilkan, itu teman-teman bisa ngecek juga di situ. Dan kalau ada pertanyaan lanjutan, teman-teman bisa nanya ke CP kita masing-masing, ke kontak ke tim-tim administrasi kami, ADM kami. Di situ teman-teman bisa nanyakan selanjutnya. Oke, untuk secara garis besar mungkin hari ini udah sampai sini aja ya teman-teman. Saya serahkan ke Bang Imam deh untuk menutup terakhirnya. Terima kasih. Baik, mungkin dari saya itu cukup, dan tadi sudah disinggung sedikit oleh Mas Farhan dan Mas Fauzan. Terakhir adalah saya ucapkan sekali lagi terima kasih pada rekan-rekan panitia dan terutama pada perwakilan dari setiap regu nih telah menyempatkan hadir, telah meluangkan waktunya untuk mengikuti TM pada kali ini. Dan terakhir, mohon maaf jika ada kesalahan dan izinkan kami untuk memperbaikinya pada hari H nanti.